Mimpinya digigit kalajengking, tidak berkualitas tidurnya. Berarti ketika itu kita buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu dilihat dari kualitas mimpi. Ada juga mimpi itu bunga tidur saja. Ya, mungkin sebelum tidur kita nonton nonton bola misalkan. Nah, ketika tidur terbawa. Kan biasanya neuron sel otak ya itu menyimpan pesan yang terakhir dan itulah yang diingat ketika tidurnya. Ya, makanya ucapkanlah yang baik-baik saja sebelum tidurnya. Kalau mungkin lupa ataupun berdoa nggak tuntas, nah padahal sebelum tidur kita nonton bola bisa ke bawah itu ya. Mimpi ketemu dengan artis-artis bola misalkan ya. Nah, itu menunjukkan kualitas kita di situ ya. Ada yang ketiga, mimpi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidurnya berkualitas ya, baca Quran dulu, berdoa dulu, berwudu dulu ya, sehingga ketika tidur pun menitipkan seluruh jasadnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa raganya. Bismikallahumma ahya bismika amut. Boleh juga dalam riwayat yang lain Bismikallahumma ahya wa amut, langsung boleh. Nah, dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya mimpi, insya Allah itu mimpinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanggung-tanggung ya. Boleh nggak kita minta sesuatu yang baik dalam tidur? Boleh kan? Boleh. Minta mati yang baik saja boleh ya. Minta ketemu bidadari gitu, boleh ya. Minta mimpi jannah ya boleh. Tapi tidak menjamin dikasih dan tidaknya itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala ya. Cuma harus matching, minta mimpi surga, sholat terlambat terus ya. Itu masalah tersendiri. Baik, kita lanjutkan. Mimpi itu merupakan tanda kualitas diri kita. Jadi kalau ingin tahu kualitas diri kita ya lihat saja ketika mimpinya. Baik. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falaqis subh. Nabi Muhammad tidak melihat kecuali seperti gugusan subuh ya. Seperti waktu subuh begitu, menguning ya, hening ya. Summa hubiba ilaihil khala fakana ya'ti hara fayatahannas fihi wa huwa at-ta'abbud. Nabi masuk ke dalam guanya di Gua Hira ya. Kemudian beliau tahannus. Tahannus itu berdiam diri, ta'abbud, berzikir dan sebagainya ya. Menenangkan jiwa. Al-layaliya dawatal adad wa yatazawwadu lidzalika. Sampai beberapa hari beliau tinggal di gua itu. Summa yarji ila Khadijah. Kemudian beliau pulang ke Khadijah, fayatazawwad limithliha hatta faja'ahal wahyu. Balik lagi ke Gua Hira, kemudian beliau turun lagi menemui Khadijah, balik lagi begitu ya. Sampai kemudian yang terakhir didatangi oleh malaikat Jibril. Faqala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Iqra, wahai Muhammad, bacalah olehmu." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallam menjawabnya. Fakultu, kemudian aku menjawab, maksudnya Nabi, ma ana biqari'in, aku tidak bisa baca, begitu. Aku tidak bisa baca. Qala fa akhadani faghattani hatta balagha minni al-juhdu. Kemudian malaikat Jibril itu menggenggamku, kemudian mendekap diriku ya. Jadi nangkep begini, mendekap diri Rasulullah SAW. Hatta balagha minni al-juhdu, sampai terasa pengap gitu ya, gerah pengap. Summa arsalani faqala iqra. Kemudian malaikat Jibril menyuruhku lagi untuk membacanya. Iqra, bacalah. Yang kedua. Fakultu, kemudian aku jawab lagi, ma ana biqari'in, saya tidak bisa baca ya. Faghattani ats-tsaniyah, kemudian beliau mendekapku yang kedua kalinya. Kali yang kedua. Hatta balagha minni al-juhdu, sampai aku terasa berat, pengap ya, sesak. Tsumma arsalani faqala, kemudian beliau nyuruhku lagi, iqra, berarti yang kali yang keberapa? Yang ketiga. Baca olehmu Muhammad.
Fakultu, kemudian aku jawab lagi, ma ana biqari'in, aku tidak bisa baca. Ya. Faghattani ats-tsalitsah. Kemudian beliau mendekapku kali yang ketiga. Hatta balagha minni al-juhdu, sampai terasa sekali ya, sesak berat gitu. Tsumma arsalani, kemudian setelah itu dia menyuruhku. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hatta balagha ma lam ya'lam. Kemudian setelah itu malaikat Jibril menyuruh kepada Rasulullah untuk membacanya. Dibacakanlah bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dibacakan 5 ayat itu ya. Qala faraja'a biha tarjufu biwadirihi hatta dakhala ala Khadijah. Kemudian Nabi Muhammad ketakutan dan menggigil ya. Ini apa sebenarnya begitu ya. Kemudian turunlah dan datang menemui Siti Khadijah yang menjadi istrinya. Ketika itu usia Rasulullah usia 40 tahun ya. Kemudian menemui Siti Khadijah ya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Khadijah? Zammiluni zammiluni ya. Selimutilah diriku, selimutilah diriku. Fazammiluhu hatta dhahaba anhur raw. Kemudian setelah itu diselimutilah Rasulullah SAW sampai berkuranglah rasa menggigilnya tadi, ketakutannya tadi. Faqala ya Khadijatu maliya. Kemudian bertanya kepada Khadijah, wahai Khadijah, apa yang menimpa diriku? Fa akhbaraha al khabar wa qala qad khashitu ala nafsi. Kemudian menghabarkannya kepada Khadijah. Wahai Khadijah, aku ini dirundung rasa takut ya. Benar-benar aku ini rasa takut ya. Terbayang Rasulullah SAW ya, bagaimana beliau berhari-hari di dalam gua, kemudian sampai ditemui oleh seseorang yang tinggi besar. Nanti kalau antum mungkin yang sudah umroh ya, usahakan bisa city tour, minta request kepada mutawifnya untuk city tour ke Gua Hiro ya, Napaktilas. Di situ akan terbayang bagaimana Rasulullah SAW pulang pergi ke atas, kemudian ke rumahnya Khadijah, balik lagi ke atas lagi. Itu lumayan itu ya. Sekali saja sudah lumayan. Apalagi mungkin pada masa lalu belum ada tangga. Kalau sekarang ada tangganya. Gimana kemarin ke sana enggak? Enggak. Nah, sekarang ada tangganya, enak sebenarnya. Itu pun lumayan terasa ya. Kalau dulu masih bebatuan begitu, dan batunya itu kalau kita lihat banyak sekali batu ketika menuju ke Gua Hiro seperti mau jatuh gitu, batu di atas batu begitu. Berbeda dengan pegunungan di daerah kita ya, dan gersang lagi gitu. Berarti terbayang bagaimana Rasulullah SAW susahnya ya, naik turun sampai ke Gua Hiro itu beberapa kali. Begitu perjuangan awal Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Faqalat lahu, kemudian istri yang solihah ya, Siti Khadijah istri yang solihah. Beliau ini menenangkan suaminya, menenangkan Rasulullah SAW. Kalla absir fa wallahi la yukhzikallahu abada. Wahai suamiku, wahai Rasulullah, tidak ya. Ini sesuatu yang menggembirakan demi Allah ya, sesuatu yang menggembirakan demi Allah, kata Siti Khadijah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu. Kenapa? Innaka latasilur rahima wa tasduqul haditha wa tahmilul kalla wa tuqri'ud dhaifa. Karena sungguh engkau ini orang yang suka menyambung silaturahim. Engkau suka bersedekah, membantu ya, meringankan kesusahan orang lain, dan engkau juga suka memikul beban orang yang kesusahan ya, dipikul oleh Nabi. Sebelum jadi nabi ini, sebelum jadi nabi ya. Kemudian engkau juga suka memuliakan para tamu ya. Dan engkau juga menolong orang-orang yang sedang mendapatkan musibah.
Tsumman talaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay wa huwa ibnu ammi Khadijata akhi abiha. Sampai kemudian Khadijah bertolak ya menuju siapa? Menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan Waraqah bin Naufal ini adalah anak dari pamannya Khadijah ya. Jadi saudara dari bapaknya. Wa kana imra'an qad tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitab al-arabi. Ya, dijelaskan bahwa Waraqah bin Naufal ini yang ditemui oleh Siti Khadijah untuk bertanya tentang sesuatu yang menimpa kepada suaminya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waraqah bin Naufal ini seorang laki-laki yang dulunya beliau ini seorang Nasrani ketika masa jahiliyahnya. Kemudian beliau ini suka menulis kitab Nasrani, kitab Injil, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Wa kataba bil arabiyyah minal Injil ma sya'allahu ayyaktuba ya. Beliau biasa menulis Injil ke dalam bahasa Arab. Wa kana syaikhan kabira, ketika didatangi oleh Siti Khadijah, keadaan Waraqah bin Naufal itu orang yang sudah tua, qad amiyah, dan beliau juga seorang yang buta ya. Waraqah bin Naufal buta. Faqalat Khadijatu, kemudian Khadijah berkata, ay ibna ammi isma' min ibni akhik, wahai ya, anak dari paman, dengarkanlah ya, apa yang akan diutarakan oleh anak dari saudara engkau. Ini bahasa kedekatan ya, bahasa kedekatan Khadijah kepada Waraqah bin Naufal karena masih saudara. Faqala Waraqah, kemudian Waraqah bertanya, ibna akhi ma tara, kepada Rasulullah SAW, wahai anak dari saudaraku, apa yang engkau rasakan ya, apa yang engkau rasakan, utarakan saja, tidak usah takut-takut gitu. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ra'a, kemudian Rasulullah SAW mengkhabarkan apa yang beliau lihat ya, kejadian di Gua Hira itu diceritakan. Faqala Waraqatu, kemudian Waraqah bin Naufal mengatakan, hadan namus alladzi unzila ala Musa, ini merupakan namus ya, yang telah diturunkan kepada Musa. Jadi istilah namus ini, wahyu yang kamu alami ini adalah merupakan wahyu yang sama seperti yang pernah diturunkan kepada Musa. Istilahnya namus. Laitani fiha jada'a, laitani akunu hayyan ya, akuna hayyan hina yukhrijuka qaumuka. Aduhai, seandainya usiaku panjang dan seandainya aku masih hidup ya, ketika kaummu nanti akan mengusirmu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasakan kalau disebut nama Rasulullah ikuti dengan sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis al-bakhilu man idza dzukirtu falam yusalli alayya. Orang yang kikir, yang bakhil itu adalah orang yang ketika disebut namaku kemudian dia tidak bersolawat kepadaku. Maka lanjutkan dengan salatullah wassalamuhu alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra ya. Siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu kali solawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipatnya. Masya Allah ya. Kita lanjutkan. Ketika Waraqah bin Naufal mengatakan, aduhai, seandainya aku ini usiaku panjang, seandainya aku ini hidup ketika kaummu nanti akan mengusirmu gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bertanya, au mukhrijihum, apakah mereka akan mengusirku ya. Faqala Waraqah, na'am, lam ya'ti rajulun qattun bima ji'ta bihi illa udiya wa in yudrikani yaumuka ya.
Wa in yudrikani yaumuka ansuruka nasran muazzara. Ya. Iya, tidak pernah datang seorang laki-laki yang kemudian diberikan wahyu kepadanya kecuali orang itu akan dimusuhi oleh kaumnya. Ya. Wa in yudrikani yaumuka, kalau hari-harimu ketika kamu diangkat menjadi rasul dan kaummu mengusirmu kemudian aku masih ada, ya, ansuruka nasran muazzara, sungguh aku akan menolongmu dengan pertolongan yang benar-benar, pertolongan yang sesungguhnya. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ini merupakan sunatullahnya, ya. Ketika para rasul itu diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan wahyu di tengah-tengah umat, itu sunatullahnya. Karena isi wahyu itu intinya adalah la ilaha illallah, ya. Mengubah jahiliyah kepada Islam, mengubah kekafiran menjadi iman. Otomatis manusia ini akan terpecah menjadi dua, ya. Ada orang-orang yang tetap di atas kejahiliahannya, kekafirannya, Tuhan-Tuhannya yang biasa mereka tuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada yang mengikuti kebenaran wahyu yang disampaikan oleh para nabi, ya, yang isinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata betul, ya. Justru yang menghalangi dan menjadi penghalang bagi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdepan itu bukan orang lain, ya, justru paman-pamannya sendiri, ya, orang-orang yang memiliki pengaruh ketika itu yang menjadi penghalang kebenaran. Kalau kita ingat kepada perkataannya Abdullah ibnu Mubarak, ya, Abdullah ibnu Mubarak itu pernah mengatakan, hal afsadaddina illal muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha, gitu. Tidaklah yang menghalangi merusak agama kecuali al-muluk, orang yang punya kedudukan ketika itu, para raja. Wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Yang kedua, ahbaru su'. Ahbar itu diambil dari kata hibrun, adalah tinta. Maksudnya adalah para tokoh ahli ilmunya. Para tokoh itu kan ada dua. Ada para tokoh ahli ilmu yang memang punya ilmu, ya, para ulamanya, para tokoh ahli ilmunya. Yang kedua, waruhbanuha, dan para tokoh ahli ibadah, ya. Tokoh itu ada dua, ada seorang yang punya ilmunya, ada yang memang ahli dalam ibadah, ya. Tidaklah agama ini dirusak, dihalangi kecuali oleh orang-orang yang memiliki kedudukan, para raja, ya. Kemudian orang-orang yang memiliki dhu ilmin, orang yang punya ilmu. Karena ujubnya, karena kepintarannya, kemudian akhirnya menafsirkan sesuai dengan kehendaknya, ya. Itu juga bisa menjadi simpul dakwah atau objek dakwah, ya, dhu ilmin. Ada juga orang yang ahli dalam ibadah, ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Nah, termasuk paman-pamannya beliau ini para tokoh, ya. Para tokoh, mereka orang yang punya pengaruh di situ, Abu Jahal, Abu Lahab, dan termasuk orang yang sangat kuat terdepan untuk mengusir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kenapa Al-Quran, salah satu nama dari Al-Quran itu Al-Furqan, ya. Al-Furqan ini dari farraqa yufarriqu, ya. Ketika Al-Quran dijelaskan di tengah-tengah umat, itu bisa bahasa ekstrimnya memecah belah umat itu, ya. Yang tadinya jahiliyah semuanya dipecah menjadi mana ahlul iman, mana ahlil batil, ya. Itu terpecah menjadi dua. Mana yang bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, mana yang bertuhankan, ya, tuhan-tuhan Lata dan Uzza dan Manat kalau ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah. Nah, itulah penuturan Waraqah bin Naufal menjelaskan apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Gua Hiro itu merupakan tanda kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat resmi menjadi seorang Rasul, ya. Bahkan tidak sekedar Rasul, beliau adalah Rasul ulul azmi, dan tidak sekedar Rasul ulul azmi, beliau adalah Rasul penutup para Rasul, ya. Maka
ketika disampaikan 5 ayat ini merupakan awal Rasulullah mendapatkan wahyu, ya, langsung melalui malaikat Jibril menyampaikannya. Nah, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan, ya. Summa lam yunsib Waraqah an tuwfiya wa fatral wahyu fatratun hatta hazana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima balagona. Tidak lama setelah menyatakan pernyataan itu Waraqah kepada Rasulullah, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di hadapan Khadijah. Tidak lama setelah itu wahyu terus, ya, berlanjut, dan kemudian Waraqah bin Naufal meninggal. Dalam riwayat itu dalam usia 80, ada yang mengatakan usia 84 tahun. Jadi sudah tua, ya, tidak merasakan bagaimana Rasulullah SAW ketika itu diusir oleh kaumnya. Jadi hanya mendapatkan wahyu, mendengarkan wahyu dari Rasulullah SAW 5 ayat itu, ya. Dan tidak lama setelah itu beliau, Waraqah bin Naufal ini, meninggal. Jadi beliau menyatakan ini sama dengan namus yang disampaikan kepada Nabi Musa, dan tidak ragu kalau keponakannya ini, Muhammad ini, beliau ini akan menjadi seorang, benar-benar seorang Rasul, ya. Dan beliau mengetahui seperti itu karena membaca kitab-kitab sebelumnya yang ditulis oleh Waraqah bin Naufal. Kemudian Rasulullah SAW bersedih, ya, dengan wafatnya Waraqah bin Naufal. Kemudian setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi lagi ke Gua Hiro, ya, dan didatangi lagi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqa." Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, engkau ini sungguh adalah utusan Allah yang sesungguhnya." Ya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW mendengar langsung dari malaikat Jibril kalau Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi seorang Rasul. Taib. Kita lihat pada ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Perhatikan di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril suruh membaca, ya. Istilah membaca itu dalam bahasa Arab banyak, ya. Ada qara'a yaqra'u sebagaimana disebutkan di awal ayat ini. Ada juga tala yatlu, itu juga membaca. Di sini ayyuhal ikhwah, qara'a yaqra'u ini tidak disebutkan objeknya sehingga bermakna umum. Kata para ulama tafsir bermakna umum, ya. Iqra, apa yang harus dibaca? Nggak disebutkan, ya. Baca buku atau baca majalah atau baca apa gitu, ya. Dan Nabi juga mengatakan ma'ana biqari'in kepada malaikat Jibril, saya tidak bisa baca. Karena Nabi Muhammad ini ketika diangkat menjadi seorang Rasul, beliau seorang yang ummi, ya. Aku adalah seorang yang ummi. Aku tidak bisa menghitung, aku juga tidak bisa membaca. Itu keadaan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu baru diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Muhammad bisa membaca, bisa menulis, dan yang lainnya. Kenapa? Ya, ini juga hikmahnya. Kalau kata Syekh Muhammad Ramdhan Al-Buti, ya, beliau salah satu penulis fikih sirah. Beliau mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang rasul yang ummi, gitu. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ketika mengangkat seorang rasul yang ummi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu saja dibantah oleh mereka, ya. Mereka mengatakan apa yang diucapkan oleh Muhammad itu bukan wahyu, itu sihir, itu itu ucapan Muhammad saja, gitu, ya. Nah, ini menjadi sebuah bantahan kalau Muhammad itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, bagaimana Muhammad bisa membuat wahyu sendiri, gitu. Sebagai bantahan bagi mereka, ya.
Makanya Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca. Pernyataannya ma'ana biqari'in, aku tidak bisa baca, ya. Sehingga ini menjadi sebuah jawaban bagi mereka. Bagaimana Muhammad bisa membuat syair, bisa membuat tulisan, bisa membuat kalimat dalam bahasa Arab yang sangat indah, ya. Wong Nabi Muhammad saja tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, Iqra, kembali lagi kepada pembahasan. Iqra, bacalah, ya. Ini sebuah perintah, ya. Sebuah perintah yang tidak disebutkan objeknya, menunjukkan bahwasanya, ya, membaca di sini bersifat umum, ya. Membaca Al-Qur'an termasuk bagian dari Iqra, ya. Nabi Muhammad SAW ketika tahanus suruh membaca, kata para ulama tafsir, membaca keadaan orang-orang Arab ketika itu, ya. Bagaimana kondisi tanah Arab di situ, bagaimana penduduknya di situ, dibaca oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau terjun lebih luas lagi di dalam mengemban amanat dakwah, ya. Ini makna membaca. Jadi bisa menganalisa, ya, membaca itu. Bisa juga memang membaca tulisan, bisa gitu. Perintah membaca di sini karena bersifat umum, tidak ada objeknya disebutkan. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Dan ini juga kalau kita kembalikan kepada tadabbur ayat Al-Qur'an, ya. Kenapa kalimatnya pertama kali wahyu yang diturunkan itu Iqra, ya, suruh membaca. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Orang yang sering membaca, ya, orang yang sering membaca itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketajaman di dalam berpikir, ya. Makanya ada seorang ulama, ya, di sini disebutkan Syekh Muhammad bin Ka'ab pernah mengatakan terutama bacaan yang terbaik adalah bacaan Al-Qur'an. Man qara'al Qur'ana mutti'a bi aqlihi wa in balagha minal umri mi'atai sanah, ya. Kata beliau, siapa orang yang melazimi Al-Qur'an dibaca, ya, maka Allah akan berikan anugerah kenikmatan akal, ya, cemerlang berpikirnya, wa in balagha minal umri mi'atai sanah, meskipun seandainya dia dikasih usia sampai 200 tahun, ya. Itu karena membaca, terutama membaca Al-Qur'an, ya. Termasuk membaca di situ adalah menghafalnya. Coba dilihat nanti di dalam surat Al-Baqarah, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-100. Sebentar, saya carikan ayatnya. Seratus 121. Udah ketemu? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al-Qur'an, Alkitab di situ. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Salah satu bentuk makna dari Iqra itu adalah membaca Al-Qur'an haqqa tilawatihi, dengan benar-benar tilawahnya. Ulaika yu'minuna bihi, mereka itu adalah orang-orang yang beriman terhadap Al-Qur'an. Wa may yakfur bihi, dan siapa saja yang ingkar terhadap Al-Qur'an, faulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Ibnu Mas'ud mengatakan yatlunahu haqqa tilawatihi, membaca Al-Qur'an dengan benar-benar membacanya adalah yattabi'unahu haqqa tibaihi, mengikuti Al-Qur'an dengan benar-benar mengikutinya. Tidak sekedar membaca
tulisannya, bahkan ya membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya saja itu bisa menggetarkan hati ya, karena yang dibacanya adalah mukjizat. Apalagi kalau kita memahami terjemahannya sampai lebih dari sekedar memahami terjemahannya, sampai mengetahui maksud dari ayat itu, tafsirnya ya. Sehingga wajar ketika dia membaca Al-Quran tertarik dengan maknanya, kemudian dia tenggelam dengan tafsirnya ya, sehingga otaknya terus cemerlang, diberikan kecemerlangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar kalau yang dikatakan oleh beliau, siapa saja yang membaca Al-Quran ya, maka Allah akan berikan kecemerlangan di dalam berfikirnya, meskipun dikasih usia, seandainya dikasih usia sampai usia 200 tahun ya. Karena kelezatan di dalam menikmati isi Al-Quran. Ayolah ikhwah rahimakumullah, dulu di Belanda itu ada riset ya, seorang yang usia 70 tahun kurang lebih, yang satu suka baca, yang satu lagi tidak suka baca ya. Ini padahal yang dibaca bukan ayat-ayat Al-Quran, orang kafir ini ya, tapi dia sehariannya minimal 8 jam dihabiskan untuk membaca ya. Itu ketika meninggal di usia-usia seperti itu dia tidak pikun ya, karena dia suka baca. Ternyata neuron ini, sel otak, kalau kita gunakan untuk membaca kan disimpan di sini, di file ya, filenya di sini. Itu akan berkembang lagi ya. Kemudian baca lagi, berkembang lagi, baca berkembang lagi. Sehingga kata Profesor Dr. Hamka, beliau pernah mengatakan, kalau kita sering baca ya, sehari 8 jam saja ya, itu maksimal apa minimal ya. 8 jam baca ya. Dari 24 jam kita habiskan untuk baca 8 jam. Itu dipastikan atas izin Allah Subhanahu wa taala, usia sebagaimana terjadi di Belanda tadi, usia lewat 60 itu tidak akan pernah pikun dia. Kenapa? Karena otaknya berkembang. Apalagi yang dibaca itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih berkah lagi ya. Jauh lebih berkah lagi. Karena kalau kita membaca ya, Allah bukakan lagi ya, membaca Allah bukakan lagi. Nah, kemudian beliau melanjutkan lagi. Kalau sehari 8 jam kita baca ya Al-Quran, kita telaah isinya ya, kemudian kita nikmati, tenggelam dalam tafsirnya, itu ketika kita mati baru sepertiganya saja itu yang berkembang ya. Apalagi kalau kita tidak baca ya. Itu kalau 8 jam saja itu baru anugerah ya, kenikmatan anugerah berupa sel otak neuron ini berkembang baru sepertiganya saja kata beliau. Terus 2/3-nya kemana ya? Itu baru 8 jam ya. Sekarang kalau kita tidak sampai 8 jam, berarti nggak sampai sepertiganya kita gunakan ya neuron sel otak ini, file ini ya. Sehingga wajar kalau tidak digunakan untuk baca. Ketika usia 80 tahun tadi yang di Belanda tadi ya ceritanya, itu tidak digunakan untuk baca, berarti bukan sepertiganya lagi, kurang dari itu tuh rusak sudah ya. Makanya dia pikun. Logik sebenarnya ya. Kalau yang dibaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam surat Yunus ayat 57. Makanya sering baca. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dilihat pada ayat 57-nya. Ini rahasia Al-Quran. Ya ayuhan nas, tuh ditawarkan kepada seluruh manusia. Wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran. Mau'izah itu pepeling ya, peringatan. Telah datang kepada kalian dari mana? Mir rabbikum, dari Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur, sebagai penawar, sebagai obat lima fis sudur, bagi penyakit yang ada di dalam dada-dada kalian. Perhatikan ya, kalau di sini Al-Quran ya dibaca menjadi syifa'un, kenapa tidak dawaun ya? Antum kalau baca ini yang jualan habatus sauda ada tulisan hadis biasanya.
dikuatkan ya. Mudah-mudahan itu niatnya untuk dakwah sunnah ya, bukan sekedar jualan dengan menyertakan hadis biar pada beli. Ada hadis kan di situ disertakan ya. Riwayat Bukhari. Al-habbatus sauda'u dawaun min kulli da'in. Ya. Habbatus sauda itu adalah obat bagi setiap penyakit. Tapi kalimatnya nggak pakai sifat Nabi untuk obat habatus sauda ini, tapi pakai dawaun. Kenapa? Ya pakai dawaun. Padahal maknanya sama. Syifaun artinya obat, dawaun juga artinya obat. Tapi untuk Al-Quran pakai syifaun. Tapi kalau untuk habatus sauda pakai dawaun, yang sama-sama maknanya obat. Ya. Kalau habatus sauda ini fisik, dawaun likulidain, ini merupakan obat bagi setiap penyakit fisik ya. Tapi kalau sifaun ini adalah obat penawar lima fis sudur dalam ayat ini, sebagai penawar bagi penyakit yang ada di dalam dada-dada kalian, ruhiyah, sihis ya. Nah, dan kalimat dawaun belum tentu menyembuhkan, sedangkan sifaun pasti menyembuhkannya. Ya. Nah sekarang dawaun likulidain itu bagi orang tertentu menjadi obat, habatus sauda itu. Tapi bagi orang yang tertentu yang lain itu tidak menjadi penawar, justru bisa menjadi penyakit. Ya. Seperti seorang ibu, seorang istri yang sedang hamil muda 3 bulan pertama ya. Itu jangan minum habatus sauda karena sifatnya panas. Ketika diminum, banyak beberapa kasus itu ada yang namanya istilah hamil anggur ya, kemudian keguguran, nggak berkembang, ada janinnya tapi tidak berkembang, hamil anggur ya. Tapi kalau sudah usia hampir mau melahirkan 9 bulan, 8, 9 itu sangat bagus untuk nutrisi ASI ya, gitu, untuk nutrisi ASI. Maka habatus sauda ini menjadi penawar, menjadi obat, menjadi vitamin bagi orang yang meminumnya ya. Itu namanya dawaun ya. Bisa menyembuhkan, bisa tidak istilah dawaun, obat. Tapi kalau syifaun pasti menyembuhkannya ya. Dan itu untuk sihis, untuk ruhiyah, sihis ya, jiwa. Dan ingat, seseorang sakit fisiknya kata Ibnu Qayyim itu didominasi karena sihisnya. Jadi kalau ada yang fisiknya rusak ya, sakit badannya, itu 85% didominasi karena sihisnya bermasalah ya, bermasalah. Orang yang sakit matanya itu kan fisik matanya itu 85% bisa saja karena sihisnya ya. Mungkin dia jelalatan ya, nah, bisa saja. Jangan tersinggung ya yang pakai kacamata ya. Nah, karena mata ini sangat rentan lagi, sangat rentan sekali, terutama bagi para lelaki ya. Paling mudah untuk bermaksiat itu dengan mata ya. Maka ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa rusak mata itu karena bisa saja 85% didominasi karena sihisnya bermasalah, jelalatan tadi ya. Makanya pernah suatu ketika ada yang datang ya, kurus sekali orangnya, kurus ya. Seorang pemuda kurus sekali, mikir ya. Makanya jangan sendirian, jangan banyak berpikir lama-lama ya. Stres itu boleh katanya, tapi sebentar saja. Ya. Kalau berlama-lama bahaya. Orang ini mencintai seorang perempuan, tapi ternyata perempuan ini menikah dengan laki-laki lain ya. Sakitnya tuh di sini luar biasa sampai kepada pikirannya. Sampai kurus nggak mau makan dan minum. Datanglah kepada seorang tabib yang sangat terkenal, namanya siapa? Avicenna, Ibnu Sina. Ibnu Sina mendiagnos dulu. Dia tahu ilmunya. Kalau orang ini fisiknya sampai kurus begini tidak makan, berarti ada masalah di sihisnya. Akhirnya dibangun dulu keyakinannya, dimotivasi kalau dia ini pasti akan sembuh. Ya, dikasih kaca besar, suruh ngenteng ya, lihat katanya wajah kamu ya. Karena dia bilang, saya ini kurus, percuma hidup juga, saya ingin mati saja. Ya. Kan begitu biasanya. Daripada saya hidup ya, terlena, lebih baik aku mati saja. Ya, puitis banget ya. Terus dilihat, coba katanya, ungdur ila nafsika. Ya.
Ungdur ila badanika. Lihat katanya di kaca cermin ini wajahmu dari atas sampai bawah. Ya. Dilihat lama. Selesai sudah. Sekarang kalau kamu ini saya sembelih, kasihan kata Ibnu Sina. Dagingnya ndak ada katanya. Kalau kamu pengen bunuh diri lebih baik saja digemukkan aja dulu ya biar dagingnya banyak gitu ya. Nah ini kan komunikasi psikiater begitu. Akhirnya dikasih makan, semangat dia makan ya, dimotivasi makan gitu ya sampai gemuk sehat ya, kasih cermin lagi, lihat wajahmu dari sejak rambut sampai ke kakimu, dia lihat pandang-pandang ya. Kamu ingat kan belum ada foto mungkin waktu itu ya. Kamu ingat kan waktu pertama kali lihat cermin kurus, sekarang sudah sekian bulan kamu menjadi gemuk. Kasihan ini. Wah, mubadir ini kalau disembelih mubadir. Udah jaga baik-baik tubuhmu. Sehat akhirnya. Sudah selesai. Pulang. Nah, jadi fisik ini bisa didominasi karena psikisnya. Al-Quran inilah kalimatnya syifaun lima fis sudur. Hatinya harus dibangun, disehatkan ya. Dan Al-Quran ini isinya adalah motivasi hidup. Al-Quran itu luar biasa ya. Seseorang sekali lagi tidak ngerti bahasa dalam Al-Quran, hanya baca saja. Karena yang dibaca ini adalah mukjizat. Itu bisa menggetarkan hati dan bisa memperbaiki keadaan jiwanya. Jiwanya sehat, raganya akan sehat. Yakin itu ya. Apalagi kalau dia baca terjemahannya ya. Ketika membaca ayat-ayat tentang surga, dia semangat hidupnya ya. Ketika membaca neraka, dia semangat meninggalkan maksiat dan dosanya. Begitu ya. Nah inilah Al-Quran ya. Sifaun lima fis sudur. Orang yang sering membaca Al-Quran dia akan sehat jiwanya. Dan jiwanya kalau sudah terbangun, raganya pun akan menjadi sehat. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Makanya dalam Islam tidak boleh kita bersedih ya. Meskipun itu bagian dari fitrah. Sedih yang secara fitrah saja. Kalau berlebihan baca Al-Quran, dia akan terbangun ya hidupnya sehingga semangat untuk hidup. Sifaun lima fis sudur. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, banyak membaca di rumah, punya hanca di rumah, apalagi yang dibaca adalah Al-Quran, yang dibaca adalah hadis. Selain menambah ilmu, juga akan menambah kesehatan bagi jiwa. Jiwa yang sehat 85% bisa memberikan kesehatan juga kepada raga seseorang. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-insana manusia. Nah, sebelum ayat itu masih ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini ada satu pengikat yang sangat penting untuk sebuah keberkahan. Ketika kita membaca apapun yang kita baca, termasuk juga menganalisa ya. Kalau seorang pendakwah sebelum dia terjun di satu tempat, dia akan membaca dulu geografis tempat itu. Kalau daerah pegunungan, daerah dingin, biasanya penduduknya jauh lebih lembut dibandingkan orang daerah laut ya, daerah pantai. Dibaca daerahnya panas, biasanya orangnya juga jauh lebih keras. Tapi ketika sudah menggenggam Islam, daerah pesisir itu jauh lebih militan biasanya ya. Nah, makanya antara Makkah dengan Madinah itu sudah beda ya. Makkah itu jauh lebih keras dibandingkan Madinah. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk hijrah menyelamatkan akidah Rasulullah dan para sahabatnya itu di Yathrib di Madinah karena jauh lebih lembut orang Madinah. Makanya pantas kalau Madinah itu orang-orangnya diangkat menjadi Ansor ya, orang-orang yang suka menolong. Jiwa menolongnya sangat kuat karena lembut tadi. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ketika di sini disebutkan dalam tafsir, ketika kita melakukan hal apapun ya, baik kaitannya itu adalah amalul qalbi, perbuatan hati, atau amalul lisan, yang dilakukan oleh lisan, dakwah dan sebagainya, atau dilakukan oleh jawarih, maka jangan sampai ketinggalan yang namanya membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa lain,
mengimplementasikan tauhid dalam setiap gerak kehidupan kita. Bismillahnya sudah hilang, saya tulis lagi. Sehingga berkata tidak sekedar berkata, tapi melahirkan pahala karena membawa nama Allah. Ya. Ketika dia merasakan sesuatu, ya, amalan hati itu juga menyertakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak, kalau sedih tidak sekedar sedih, ya. Kalau gembira tidak sekedar gembira, itu kan pekerjaan hati, ya. Rasa takut tidak sekedar rasa takut, harap tidak sekedar rasa harap, ya, tapi membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga melahirkan pahala dalam tiga, ya. Satu, dalam persoalan amalan hati, al-qalbu, ya, rasa takut, ya, rasa harap, ya, yakin, tawakal, sedih, ya, itu semuanya dikemas dengan membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam persoalan membaca dalam ayat itu. Membaca bagian dari amal soleh itu harus menyertakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada keterlibatan hawa nafsu yang cenderung kepada hal yang buruk. Kemudian termasuk dalam lisan, ucapan, ya, kalau menyertakan membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-jawarih. Jawarih ini anggota badan. Ada yang sholat tapi sekedar sholat, ya. Mencari nafkah sekedar mencari nafkah saja, ya. Kemudian dia safar sekedar safar saja, tidak membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketika dia mau tidur, ya, bismikallahumma ahya wa bismika amut, dia sertakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala di situ, sehingga tidurnya tidak sekedar tidur. Ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dia bangunnya itu tidak sekedar bangun, membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu dia masuk toilet, ya, berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa nama Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan jin yang laki-laki dan juga setan jin perempuan. Ketika masuk toilet, dia sudah memperlindungkan, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa nama Allah. Setelah itu wudu, ya. Keluar dari toilet membaca apa? Gufronaka. Dia mungkin melakukan hal yang tidak disadari, ternyata itu sebuah kekeliruan, sehingga ketika keluar dari toilet, dari tempat yang kotor, dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid lagi, membawa nama Allah lagi, ya. Setelah itu baru beliau, ya, atau kita, ya, orang mukmin, dia menghadap ke kiblat, ingat, jam 3. Kemudian Allahu Akbar, sholat, ya. Mau 11 rakaat ataupun mau lebih dari itu ataupun kurang dari itu, yang penting la witroni fi lailah, tidak ada witir dalam 2 kali witir dalam 1 malam, atau witir saja. Itu membawa seluruh badannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa nama Allah, ya. Setelah itu ada waktu sedikit baca Quran, ya, yang dibaca kalamullah sampai menjelang waktu sholat subuh, ya. Sebelum subuh dia ingat, ya. Setelah adzan subuh dia ingat, wah, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Takbir lagi, membawa nama Allah lagi 2 rakaat, ya. Kemudian setelah itu masih ada waktu, dia ingat bahwasanya ad-du'a bainal adana ini la yuraddu. Doa di antara adzan dan qomat itu tidak akan tertolak, pasti dikabulkannya. Masih ada waktu 5 menit. Dia menengadahkan kedua tangannya, membawa nama Allah lagi dalam doanya, ya. Sampai kemudian qomat, setelah itu dia menghadap Allah, membawa nama Allah lagi, Allahu Akbar, dalam 2 rakaat berjamaah salat subuhnya. Setelah itu zikir, membawa nama Allah lagi. Begitu dalam amaliyahnya, pikirannya, hatinya, kemudian ucapannya dan gerak tubuhnya itu bismi rabbika alladzi khalaq. Iqra bismikal ladzi khalaq. Jadi membawa nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu juga dalam aktivitas kesehariannya, kerjanya sampai dia tidur lagi. Nah, di sini disebutkan tiga hal. Hati, pekerjaan hati, kemudian lisan dan anggota badan harus membawa nama Rabbmu, membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, ini jauh lebih panjang lagi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan al-insana, manusia, min 'alaqin, dari sesuatu yang menggantung. Karena di nutfah ini akan bertemu sperma akan bertemu dengan ovum, kemudian disimpan di tempat yang sangat kuat, ya, yang bernama rahim, ya. Disitulah ada proses. Nah, nanti prosesnya akan saya jelaskan di pertemuan yang akan datang. Saya ingin menjelaskan dulu di situ tadabbur dengan kalimat al-insan. Bacalah olehmu Muhammad dengan selalu membawa nama Allah yang telah menciptakan apa? Al-insana, telah menciptakan manusia. Nah, nanti prosesnya panjang. Saya jelaskan pertemuan yang akan datang. Ini lihat dulu istilah al-insan. Al-insan ini sama dengan istilah an-nas, manusia juga. Kan banyak. Ada juga al-bashar dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Al-Quran nanti ketemu kita dengan istilah al-bashar. Al-bashar juga manusia, an-nas juga manusia, al-insan juga manusia. Nah, kita lihat al-insan, di sini ada nun, kalimat aslinya, ada sin, ada alif, ini aslinya ya. Ini juga ada nun, ada sin, ya. Al-insan atau an-nas ini dari kata dasar nasia, yansa. Makanya disebutkan sumiyal insanu linasihi. Manusia ini dikatakan dalam bahasa Arab al-insan linasihi, diambil dari kata nasia yansa. Maknanya adalah lupa. Berarti al-insan ini makhluk yang banyak lupa, ya. Makhluk yang banyak lupa. Makanya hadirnya Al-Qur'an itu mengingatkan agar manusia ini tidak lupa dan selalu ingat kepada asli penciptaannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya ingat kalau mereka diciptakan itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Ad-Dzariyat ayat yang ke-55-nya itu disebutkan kalimat wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Dan berilah peringatan olehmu Muhammad manusia itu. Kenapa? Fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, ya, supaya tidak lupa, ya. Harus banyak diingatkan. Taib, sampai di sini dulu sementara. Insya Allah yang akan datang masih menjelaskan ayat yang kedua, makna khalaqal insana min alaq, ya. Tafsir dari khalaqal insana min alaq. Nanti ada proses yang panjang karena ada istilah dalam Al-Quran itu, apalagi orang-orang orientalis menjadikan sebuah hujjah, ya, untuk merendahkan atau menyempitkan makna dalam kalimat khalaqal insana min alaq. Ini manusia ini diciptakan dari setetes air yang hina atau dari tanah liat ini. Kan dalam Al-Quran ada dua kalimat. Ini gimana kok? Yang jelas ini yang mana gitu. Nah, sehingga itu dijadikan dalil oleh mereka untuk merusak atau mengurangi makna itu sendiri. Nanti ada bantahan-bantahannya kaitan dengan penciptaan manusia, ya. Ada proses, ya. Proses sampai menjadi manusia, sampai juga kembali lagi kepada asal penciptaan manusia, ya. Apakah dari tanah ataukah dari air, ya, ataukah dari nutfah, ya. Dari mana? Nah, nanti kita jelaskan insyaallah. Itu saja. Barakallahu fiikum.
Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.